Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di diskusi channel tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang diajukan tentang bagaimana kita mencari bakat minat kita. Kemarin saya membahas tentang apakah ada anak malas belajar. Salah satu jawabannya adalah supaya tidak malas belajar, temukan bakat minat mereka. Pertanyaannya, bagaimana cara menemukan bakat minat mereka? Dengan cara mudah, dengan cara yang mungkin tidak terlalu sulit. Bakat dan minat, ini ada dua kata yang hampir sama tetapi sedikit berbeda. Yang dibakati itu biasanya yang diminati. Bakat itu biasanya berhubungan dengan genetik, biasanya berhubungan dengan hereditas, diberikan, sementara minat adalah hubungannya dengan bakat. Artinya kalau yang dibakati itu normal, maka biasanya itulah yang diminati. Sekali lagi, yang dibakati itulah yang akan diminati. Seseorang yang berminat kepada sesuatu, biasanya dia akan mau berlama-lama di sana. Sekali lagi, seseorang yang meminati sesuatu, dia akan siap berlama-lama di sana. Karena dia siap berlama-lama di sana, maka biasanya dia akan cenderung expert, dia akan cenderung ahli di sana. Dia akan punya kemampuan di situ. Oleh karena itu biasanya yang dibakati dan yang diminati, dan biasanya yang diminati itulah dia punya kemampuan di sana. Ada sebuah slide yang sangat menarik isinya. Mungkin nanti Anda bisa lihat. Teksnya seperti ini. It don't matter how many resources you have. If you don't know who to use them, it will never be enough. Tidak ada artinya apa-apa berapa banyak resource yang kita miliki. Apabila kita tidak mengetahui cara menggunakannya, maka itu tidak akan pernah cukup. Artinya apa? Kalau kita salah tempat, walaupun kita memiliki kemampuan, tetapi kita salah tempat, walaupun kita punya resource yang cukup baik, kecerdasan yang cukup baik, kemampuan yang cukup baik, dan salah tempat, maka itu tidak akan cukup. It will never be enough. Nah, oleh karena itu, perlulah discovering your ability. Perlulah temukan kemampuan Anda, temukan bakat minat Anda. Lalu bertempatlah Anda di sana, sehingga kemungkinan Anda untuk expert, untuk ahli akan lebih besar. Dan apabila Anda ahli, kemungkinan sukses akan lebih mudah. Walaupun mungkin ada hal-hal yang lainnya. Tetapi inilah jalan yang paling mungkin dilakukan. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui bakat minat kita. Yang pertama adalah dengar kritikan dan pujian orang lain. Untuk mengetahui bakat minat kita, dengar kritikan dan pujian orang lain. Artinya apa? Biasanya yang kita miliki, kita punya kemampuan, kita biasanya akan dipuji oleh orang lain. Misalnya, kita mudah mengerjakan matematika. Kamu hebat ya mengerjakan matematika. Orang yang ahli mungkin bongkar pasang barang-barang elektronik. Kita akan dipuji. Karena apa? Karena kita punya kemampuan itu sementara orang lain tidak. Kemudian juga kita perlu lihat kritikan orang kepada kita. Kenapa? Karena yang dikritikan kepada kita biasanya kita tidak mampu itu. Dan itu bukan tempat kita. Nah, tetapi ingat itu biasanya untuk orang-orang yang cukup dewasa. Sementara untuk anak kecil berbeda. Untuk anak-anak kecil justru sebaliknya. Kita kadang-kadang jengkel anak-anak yang di waktu kecil sering coret-coret papan tulis, sering coret-coret dinding-dinding rumah kita. Kita akan jengkel. Padahal itu adalah sangat mungkin itulah bakat minat dia. Dia sering coret-coret.
Dia sering ada anak-anak yang kemana-mana bawa hewan piaraannya. Ke sekolah, diajak ke mana, ke tetangga, diajak pergi. Dia selalu membawa binatangnya, hewan piaraannya. Sangat mungkin dia punya minat dan bakat terhadap yang namanya flora dan fauna. Ini penting. Dia mungkin punya kemampuan atau punya kecerdasan, punya bakat, yaitu naturalis. Kemudian kita tahu pujian-pujian orang, kritikan-kritikan orang. Kita menggambar sulit, gambar kita jelek sekali. Kita tidak mampu menggambar sejak kecil. Itu bukan bakat minat kita. Kita tidak mungkin akan di sana. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah carilah dan temukan sesuatu yang mudah kita lakukan. Sekali lagi, yang tadi saya katakan bahwa sesuatu yang dibakati adalah yang diminati. Dan yang diminati biasanya dia siap berlama-lama di sana. Carilah sesuatu yang kita nikmat di sana. Kita mungkin nikmat hitung-hitungan. Kita mungkin nikmat menggambar. Kita mungkin nikmat berolahraga. Kita mungkin nikmat dibandingkan teman-teman yang lain. Kita punya kenikmatan siap berlama-lama di sana dan menyenangi sesuatu itu. Sesuatu itu sangat mungkin adalah bakat minat kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah cari sesuatu yang paling Anda nikmati. Kalau yang tadi cari sesuatu yang mudah Anda lakukan, orang lain mengalami kesulitan, kemudian Anda mudah melakukan, yang sekarang Anda menikmati itu. Anda siap berlama-lama di sana menikmati itu. Jadi yang pertama, orang sulit Anda mudah. Yang pertama, Anda dipuji orang. Yang kedua, Anda mudah melakukan itu, orang lain sulit. Yang ketiga, Anda menikmati itu. Yang dibakati adalah yang diminati. Kemudian yang keempat adalah minta nasihat dan tanyakan kepada orang lain. Kita perlu sekali-kali mau tanya kepada orang lain, kira-kira apa kelebihan saya dan apa kelemahan saya. Apabila kita bertanya kepada orang-orang yang mungkin kita kenal, 2, 3, 4 orang, dan mereka akan memberikan informasi yang cukup jujur, kita akan tahu kelebihan dan kelemahan kita. Sekali lagi, yang dipuji orang, yang mudah kita lakukan, yang kita nikmati, itulah yang biasanya kita bakati. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ikuti tes-tes personality. Secara profesional ada tes-tes psikologi yang menceritakan, yang menggambarkan dengan kuesioner atau dengan cara-cara yang lain, dengan menggambar ataupun yang lain, tes-tes psikologi yang akan mengarahkan kita, menunjukkan kepada kita minat dan bakat kita dan bagaimana kita seharusnya ke sana. Ini yang penting. Sekali lagi, ada 5 cara inilah bagaimana kita menemukan bakat minat kita. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama, cari kritikan dan pujian orang. Yang kedua, cari sesuatu yang mudah kita lakukan sementara orang lain sulit. Yang ketiga adalah cari yang kita nikmati, kita senang di sana. Yang keempat adalah minta nasihat kepada orang lain, kelebihan dan kelemahan kita. Dan yang kelima adalah ikutilah tes-tes minat dan bakat. Apabila itu kita lakukan, maka kemudian kita arahkan diri kita ke sana, kita arahkan anak-anak ke sana, maka anak-anak itu akan mudah untuk sukses dalam belajarnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita sudah cukup tua? Bagaimana kalau kita sudah cukup dewasa untuk menentukan minat dan bakat kita? Sekali lagi, minat dan bakat ini apabila normal, yang diminati, yang dibakati. Bisa jadi tidak. Artinya apa? Kita bekerja bertahun-tahun di satu
pekerjaan tetapi bukan itu minat bakat kita. Sangat mungkin. Kenapa? Karena ada istilah crystallizing experience dan paralyzing experience. Crystallizing experience adalah sesuatu yang mengkristalkan bakat minat kita. Contoh misalnya kita punya bakat musik. Kita punya bakat musik, kebetulan saat ulang tahun waktu kecil kita diberi oleh paman kita alat musik. Lalu kita berlama-lama dan senang memainkan itu. Pengalaman ini dikatakan crystallizing experience. Pengalaman-pengalaman yang meningkatkan bakat minat kita. Tetapi ada yang paralyzing experience. Pengalaman-pengalaman yang menurunkan minat dan bakat kita. Apa itu? Misalnya kita punya bakat minat musik. Di rumah kebetulan ada piano ataupun ada alat musik yang lain dan kita coba. Karena kebetulan kita mencobanya di waktu yang salah, misalnya siang, lalu kita dimarahi orang tua kita, atau kita mencoba alat itu lalu kita tersetrum. Punya pengalaman jelek, sehingga pengalaman-pengalaman itu akan menurunkan kemampuan, kesukaan kita terhadap hal-hal itu. Ini adalah pengalaman-pengalaman paralyzing experience. Nah, saat dewasa seringkali seperti itu. Karena kita sudah bekerja di tempat tertentu, karena kita sudah mendapatkan penghasilan cukup, dan di sana ada istilahnya tepuk tangan penonton, artinya kita di sana dihormati orang, kita di sana dianggap cukup, walaupun itu bukan bakat minat kita akan siap di sana. Oleh karena itu jangan heran setelah umur 50, kadang-kadang setelah umur 40 bahkan lebih, orang akan berpindah ke tempat-tempat yang lain yang diminati ataupun yang dibakati. Saya punya pengalaman salah satu pegawai bank dalam salah satu seminar, dia menceritakan kepada saya bahwa dia membeli pekarangan di sebelah rumahnya dan dia menanam bonsai sedemikian rupa dan dia hari Sabtu dan Minggu siap berlama-lama di sana, bahkan dia mengalami flow, mengalami sesuatu konsentrasi yang lama, sangat suka, sangat minat, dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebetulnya itu ada hubungannya dengan bakat minat dia, walaupun dia mungkin pegawai bank. Bersyukurlah apabila pekerjaan kita adalah sesuatu yang kita minati, sesuatu yang kita bakati. Bahasa Madura ada istilahnya passion is pese. Passion kita akan menghasilkan keuangan kita. Bersyukurlah kalau kita bekerja di tempat bakat minat kita. Apabila itu sudah klop, maka sebetulnya selama hidup kita tidak bekerja. Mengapa? Karena pekerjaan itu sebetulnya yang kita minati, yang kita bakati. Dan oleh karena itu, carilah bakat minat kita dan upayakan sejak dini sehingga akan mampu mengarahkan anak-anak menempati tempat-tempat itu sehingga mereka bisa menyenangi pekerjaannya, akan ahli di sana dan menghasilkan sesuatu yang cukup baik. Ini penjelasan bagaimana kita seharusnya sejak awal menemukan bakat minat kita. Terima kasih. Mungkin ini saja yang perlu didiskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan lebih lanjut bisa disampaikan di komentar dan akan kita diskusikan. Ada hal-hal yang penting pertanyaan-pertanyaan itu di sesi-sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.